Shalom semua, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berikan kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Bapak, terima kasih dengan hikmat Tuhan. Semua bagian wifi jaringan di Nabire, semua ingin belajar pun tidak ada gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar. Baik, tema kita menarik. Kerajaan-Mu, Mu-nya huruf besar ya, yaitu Tuhan Yesus, bukan kerajaanku. Menarik sekali. Saudara, doa Bapa kami adalah satu-satunya doktrin yang dari surga. Maaf, saya harus berkata dengan tegas ya. Kalau ada yang tidak suka nggak apa-apa, tapi rendahkan hati untuk kita belajar. Nah, saya ulangi lagi. Doa Bapa kami adalah satu-satunya doktrin yang dari surga. Doktrin-doktrin yang lain yang dimiliki oleh semua aliran gereja itu dari manusia. Apa bedanya doktrin yang dari Tuhan dengan doktrin dari manusia? Bedanya jelas. Yang dari Tuhan itu pasti mempersatukan. Doktrin yang dari manusia pasti membuat perbedaan dan pertengkaran. Ini dia. Doktrin yang dari Tuhan itu pasti memerdekakan. Tapi doktrin yang dari manusia itu membelenggu. Nah, begitu kita terbelenggu oleh doktrin masing-masing, maka kita mengkristal. Begitu kita mengkristal, maka kita nggak bisa membaur, nggak bisa blend, nggak bisa menyatu dengan yang lain. Karena tiap kali ketemu, contoh saja, maaf ya, kita harus jujur. Sudah waktunya kebenaran ini dibuka dan dinyatakan. Karena sudah 2000 tahun gereja mengalami kekacauan yang luar biasa. Contoh konkret, kalau ada orang Pantekosta bertemu dengan orang Katolik, begitu kenalan, oh saudara orang Kristen juga, ya. Dari gereja mana? Saya Pantekosta. Oh, Pantekosta. Pasti yang Katolik ngomong begitu. Tahu nggak nada? Oh. Begitu pula Baptis ketemu Pantekosta. Ya, Katolik ketemu Protestan. Ya, Protestan ketemu Advent. Maaf saudara, bahkan sampai hari ini masih terjadi yang Armenian, yang Calvinis, yang apalagi. Nah saudara, kita nggak bahas masalah itu. Terlalu buang-buang waktu, terlalu buang-buang energi. Ya, ayo hari ini kita belajar doktrin yang dari Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini universal. Nggak ada orang yang bisa membantah. Karena ini kebenaran. Maka itu gereja harus kembali kepada satu-satunya doktrin ini. Yang pertama kita belajar. Ya, urutannya Bapa kami yang di dalam surga. Jadi kalau saudara bertemu orang yang beda doktrin, Pantekosta, Protestan, Advent, Baptis, ya Katolik semuanya, tapi masih mengakui Papa kita itu di surga, ya sudah, berarti kita satu, anak dari Papa yang sama. Dikuduskanlah namamu, bukan dikuduskanlah sinode kami, maaf, bukan dikuduskan doktrin kami, tidak namanya. Nah, datanglah kerajaan-Mu. Saudara, ini doktrin yang luar biasa. Gampang kok untuk melihat ini. Selama kerajaan surga belum bisa datang ke bumi, perhatikan, maka kerajaan neraka yang berkuasa di bumi. Mari kita jujur dengan rendah hati. Sehebat-hebatnya doktrin gereja kita masing-masing,
yang kita khotbahkan, kita sampaikan, kita ajarkan kepada pengikut kita masing-masing. Apakah datanglah kerajaanmu itu sudah nyata di bumi? Jawabannya belum. Semua kita, orang yang paling bodoh sekalipun, mengakui yang sekarang sedang berkuasa di bumi adalah kerajaan neraka. Kok bisa? Kalimat saya langsung lanjut. Ya, nanti saya kembali. Dari mana saya bisa berkata kerajaan neraka masih berkuasa? Dari dua permintaan di bagian tengah doa Bapa kami. Tolong perhatikan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini universal. Semua manusia di dunia butuh makan. Nah, di sini kita melihat selama kerajaan neraka yang masih berkuasa di bumi, berarti orang lapar masih banyak ada di sekitar kita. Tapi kalau kerajaan surga, kerajaanmu yang nyata di bumi, maka nggak ada orang lapar lagi. Jangan berkata, "Oi, mana bisa memberi makan orang sedunia?" Lihat, mengapa tertulis begitu hebat buat saya. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan selama dia masih di bumi yang terbesar. Bukan Lazarus bangkit, bukan. Karena dampaknya kecil, cuma untuk keluarga mereka, maaf. Bukan Petrus jalan di atas air, bukan. Karena itu cuma untuk Petrus. Bukan air jadi anggur di pesta kawin di Kana, bukan. Itu hanya untuk keluarga mereka. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Itu hanya untuk pribadi orang-orang itu. Maka ini mujizat yang terbesar. Dan 2 kali tercatat dalam hidup Tuhan Yesus. Waktu dia memberi makan ribuan orang. Kalau kita mau jujur hitung, itu bukan ribuan, puluhan ribu. Karena 5.000 laki-laki saja. Coba hitung, kalau yang 2.500 sudah punya istri, berarti sudah ada 7.500 orang. Ditambah 2.500 istri. Nah, 2.500 keluarga. Orang Yahudi itu anaknya banyak. Ngomong saja satu keluarga bawa 5 anak. Berarti ada 12.000 anak-anak yang dibawa. Tambahkan 7.500. Itu sudah 20.000. Belum orang-orang tua, belum anak-anak kecil, ya, maaf, yang gadis-gadis belum menikah, maaf, anak kecil. Betul? Bayangkan berapa puluh ribu. Dari mana? Nah, saudara, mari hari ini kita melihat ketika kerajaan surga nyata di bumi, kerajaanmu bukan kerajaanku, maka nggak ada orang lapar lagi di bumi. Saudara ingat Matius 4 ayat 2 dan 3. Ya, Matius 4 ayat 2 dan 3. Jelas tertulis, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Itu ayat 2. Ayat 3 kalimat pertama, begitu Yesus lapar, baca baik-baik, yang datang setan, saudara. Maka datanglah si pencoba. Ketika mereka tahu Yesus lapar. Nah, ayat itu yang memenuhi hidup saya sudah berapa puluh tahun ini. Artinya begini, tolong catat baik-baik. Siapapun yang mendengar firman ini lewat Zoom, lewat Instagram saya, lewat Facebook saya, lewat audio nanti yang direkam. Catat, ini penting. Ternyata kalau Tuhan Yesus yang lapar, setan berani datang.
Apalagi kita manusia yang lapar. Bisa bayangkan sebanyak apa setan-setan itu akan datang. Maka kesimpulan saya, selama gereja belum berhasil meniadakan kelaparan di bumi, terserah mau buka sekolah teologi, mau buka gedung gereja besar, silakan. Tadi 2 jam yang lalu saya masih diskusi dengan teman baik saya, ya, yang ada di Bali. Mereka lagi mau bangun gedung besar. Saya bilang, apa nggak salah di zaman seperti ini? Jawabannya ya karena sudah terlanjur dibangun, harus diselesaikan. Ya saya sarankan lebih baik jangan cuma dipakai untuk minggu kebaktian saja ya, buat yang lain-lain. Ya, dalam minggu ini ya saya punya komunitas bersama beberapa saudara dan sebagian anggota komunitas itu ada di acara kita ini, yaitu komunitas Sungai Kehidupan. Bagus sekali. Ya, komunitas Sungai Kehidupan punya visi dari Tuhan dalam minggu ini, ya, sejak Senin yang lalu. Ya, mencari gedung-gedung gereja yang kecil-kecil, yang di daerah-daerah pinggiran kota atau di daerah yang bukan daerah kaya atau di desa-desa. Apa yang mereka mau buat? Anak-anak Tuhan, ya, pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan di komunitas Sungai Kehidupan ini akan pasang wifi di gedung-gedung gereja yang kecil-kecil itu. Untuk apa? Ya satu jelas, karena sekarang semuanya pakai Zoom, ya, belajar, ya, pakai online, dengar khotbah semuanya. Nah, supaya hamba Tuhan dan jemaat bisa belajar. Tapi yang kedua, karena belajar sekolah penerus online, maka di dalam gereja itu ada wifi. Lalu anak-anak tetangga yang gak Kristen sekalipun diundang datang pakai wifi gratis. Bahkan ada beberapa saudara mulai mikir disediakan handphone atau tablet, tapi nggak boleh dibawa pulang, hanya untuk dalam gereja. Berkembang, langsung ada yang punya ide, kalau gitu siangnya kita kasih makan siang anak-anak itu. Saya usul, siapkan tikar, kalau mereka capek nggak usah pulang, tidur aja di situ. Wah, luar biasa. Lalu anak-anak muda gereja menjadi tutornya yang mengajar anak-anak. Jadi gedung gereja nggak mubazir di masa COVID-19 ini. Keren nggak saudara? Nah itu gereja. Makan itu nggak cuma untuk perut. Mata kita juga lapar. Membaca buku itu makanan mata. Telinga kita juga bisa lapar. Haus dengar, beritakan firman. Betul, pikiran kita juga lapar. Maka beri pengetahuan. Isi dengan kebenaran. Oh, banyak lagi yang lain. Lapar itu nggak cuma untuk perut. Maka itu gereja harus buat itu. Lalu yang kedua, permintaan dari doa Bapa kami, lihat setelah berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Jadi dengan kerajaanmu yang nyata, bukan kerajaanku. Maka kita harus yakin tidak boleh ada orang lapar lagi di sekitar kita, supaya setannya pergi semua balik ke neraka sana. Yang kedua setelah itu, keren, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi di mana kerajaan neraka itu nyata, maka terjadi dendam, kebencian, dan pembunuhan karena tidak mengampuni. Ini doktrin yang luar biasa. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi selama kerajaan surga belum nyata di bumi, datanglah kerajaan. Maka si pencoba terus akan mengganggu manusia. Lalu karena engkaulah yang empunya kuasa, kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan ini. Datanglah kerajaanmu. Jadi di dunia ini tidak ada kelompok satupun kecuali kita gerejanya.
yang diberi mandat, diberi tugas untuk memindahkan surga ke bumi dengan segera. Karena kalau tidak, kerajaan neraka yang muncul. Nah, ini bukti. Maka itu sudahlah, kita nggak usah sibuk dengan doktrin-doktrin yang lain, malah capek. Tapi ayo kita sibuk dengan kebenaran doktrin surgawi. Oke, yaitu doa Bapa kami. Wah, luar biasa kalau itu kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, kita kembali. Datanglah kerajaanmu, bukan ku. Jadilah kehendakmu. Nah, saudara, di antara doktrin doa Bapa kami, maka kunci utamanya kalimat ini, jadilah kehendakmu. Kuncinya. Yang lain nggak akan terjadi. Ya, sebelum saudara dan saya menaklukkan, menyerahkan, mengkudeta kehendakku ini. Suami istri rajin bertengkar, rumah tangga itu jadi hancur. Perhatikan, ketika suami istri ngotot, lakukan kehendakku, nggak bisa, lakukan kehendak. Nah, saudara, di saat itu juga anak-anak jadi korban. Maka itu kalau sampai masing-masing kita bisa menaklukkan kehendak kita, kehendakku, bukan kehendakmu, maka setan itu nggak ada. Maka itu tercatat dalam kitab suci, dalam 4 Injil, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Dia nggak punya 2 pergumulan, 3 pergumulan, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus saja bergumul seperti itu. Apalagi kita. Nah, jadi kuncinya, sebelum saudara dan saya bisa mengkudeta, atau kata kudeta, kudeta, itu bahasa Prancis, meruntuhkan kekuasaan yang sedang berkuasa dan mengizinkan kekuasaan lain. Jadi sebelum saudara dan saya bisa mengkudeta aku dalam hidup ini, maka sampai kapanpun kerajaanmu tidak akan terjadi. Dan itu pasti kerajaanku yang terjadi. Saya ulangi, doa Bapa kami kuncinya pada jadilah kehendakmu. Jadi musuh terbesar kita bukan di kuburan itu, di pohon besar itu, di tempat itu. Nah, maka itu kalau ada orang Kristen yang sok hebat, kerjaannya keliling kemana-mana bawa kencorotan, baik itu minyak, katanya minyak urapan atau anggur perjamuan, kemana-mana terus mencorotin apa-apa, setan itu malah tertawa, saudara. Kok ada orang segoblok itu ya? Masa kami disemprotin minyak dan air anggur? Maaf kalau setannya ngomong, nggak laku buat setan. Terus lagi pakai banner lagi, dikipas-kipas begitu. Mana setan takut, goblok? Maaf saya berkata. Di sini kita melihat, ternyata setannya ada di hati kita sendiri. Saya ulangi, setannya ada di hati kita. Ini musuh terbesar. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ada pertengkaran karena kehendakku yang kita paksakan. Lihat aja Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ku mementingkan diri sendiri. Ditulis Yakobus 3:16. Di situ ada pertengkaran dan segala macam perbuatan jahat. Wih, ngeri sekali. Nah, jadi saudara, kalau mau bicara tentang tema ini, kerajaanmu bukan kerajaanku, maka saudara dan saya
harus menundukkan kehendak kita sendiri. Ada yang tanya, jadi kalau percikan-percikan di semua tempat sesat? Betul. Itu nggak penting. Karena setan di dalam ini yang harus diusir keluar, bukan di tempat-tempat itu. Ngapain? Setan nggak pernah ganggu barang mati, benda mati. Dia mau cari yang hidup, yaitu manusia. Jadi sekarang kita mengerti. Baiknya kita tinggalkan bagian ini. Kita melangkah. Saudara, sejak awal dalam kedatangan Tuhan Yesus di dunia yang pertama, ada yang mengaku sebelum bisa mengkudeta ego ini, maka hanya ada kehendakku bukan kehendakmu. Ampuni aku Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mendengar doa kita. Kalau kita berani berkata, silakan Tuhan kudeta aku ini. Oh, kalau Tuhan kita beri kesempatan. Maka itu diantara semua lagu pujian, saya paling suka lagu berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu doa yang luar biasa. Berdaulat atas hidup ini. Ambil alih pemerintahan ini. Jelas ya? Oke, kita lihat. Kitab Wahyu pasal 5, pasal 1 dulu ya. Tolong yang ada bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia terjemahnya kurang tepat. Terjemahan baru nih ya, terjemahan lama. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-6. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-6. Dengan cepat saya akan bacakan ini supaya kita tahu bagaimana Tuhan punya rencana atas kita. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja. Bukan membuat kita jadi suatu kerajaan. Bukan. And he has made us kings. Raja-raja. Dan imam-imam bagi Tuhan Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu buat kita gerejanya. Puji Tuhan, Cimeling dari Brisbane, apa kabar? Ya. Jadi Tuhan membuat kita menjadi raja-raja. Wahyu 5 ayat 10. Ya, Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan engkau, Yesus Kristus anak domba itu, ya, perhatikan, telah, bukan akan, telah membuat kita, ya, saya ganti langsung, menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kita. Perhatikan kalimat terakhir ayat 10 Wahyu 5. Dan kita, gerejanya yang menang, akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, bukan merupakan rahasia. Ya, 5 tahun terakhir ini kalau ada gereja-gereja sidang raya sinode memilih ketua baru di sinode mereka, ternyata kotornya lebih kotor dari pemilu atau pilkada manusia di dunia ini. Bayangkan hanya untuk milih ketua sinode bisa perang, money politics. Nah, orang-orang goblok seperti itu, mereka lupa bahwa saudara dan saya, kita semua ditetapkan untuk menjadi raja-raja di bumi. Untuk apa kita mempersoalkan kursi sementara di dalam kepemimpinan gereja? Nggak penting. Coba perhatikan ini, kita ini akan memerintah sebagai raja di bumi. Nggak main-main. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Wah, ini nah, betul. Terima kasih Bu Agatha. And you have made them bukan kingdom ya. Coba terjemahan yang lain. Ya, saudara, ini yang kita harus tahu.
bahwa Tuhan kita itu nggak main-main dengan rencana kekalnya. Ayat 15 Wahyu 11. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia. Wih, keren. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini yang luar biasa, dan banyak lagi ayat lain soal kerajaan Tuhan, ya, royal race, ya. Coba cari yang New Living Translation, ya, atau New King James, ya, Agatha kalau mau bahasa Inggris, ya. Oke, kita lanjut. Jadi kerinduan Tuhan atas dunia ini bukan kita mendirikan gedung-gedung gereja yang megah, bukan. Tapi pemerintahnya di muka bumi ini. Nah, kalau Dia memerintah, Dia nggak mau memerintah sendiri, Dia ngajak kita. Oke, saya mau tunjukkan. Nah, ini dia, ya, King James and have. Coba lagi tayangkan supaya kita semua baca. Ya. Oh ya, Stefanus, terima kasih. And thou made them kings and priests to our God. Oke, sekarang kita lihat Lukas 12 ayat 22. Lukas 12 ayat 22. Ya. Lukas 12 ayat 32, maaf ya, ayat 32. Begini kata Tuhan Yesus, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena, ya, Bapamu telah berkenan memberikan kita kerajaan itu. Saudara, ini luar biasa. Tuhan rela berkenan memberikan kerajaannya kepada kita, gerejanya. Puji Tuhan, Dharma dari Timika kamu gabung, ya. Belajar firman ini luar biasa, saudara. Ini sungguh-sungguh janji Tuhan yang hebat. Diberi kerajaannya, lu jangan macam-macam. Pemerintahnya diberikan kepada kita. Ini Lukas 12 ayat 32. Sekarang Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Dan aku, kata Tuhan Yesus kepada kita, teman sekerjanya, kepada kita gerejanya ini, dan aku, kata Tuhan Yesus, menentukan, ya, hak kerajaan bagi kita, bagi kamu. Sebesar apa, sekuat apa, sehebat apa hak-hak kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita, nggak main-main, saudara. Maka itu mulai hari ini jangan sibuk dengan posisi yang dibuat oleh lembaga manusia. Kalau saudara dan saya sudah dapat janji, ada posisi yang ditawarkan yang diberikan oleh raja segala raja. Ngerti nggak kalimat ini? Untuk apa kita berebut posisi dalam organisasi? Nggak perlu. Oke? Sebesar apa? Sehebat apa hak-hak kerajaan yang Tuhan beri kepada kita? Papa engkau luar biasa. Terima kasih. Siapa kami yang Papa percayakan? Saudara lihat Lukas 22 ayat 29. Saya ulangi lagi. Dan aku, Yesus Kristus Raja segala raja, menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku, menentukannya bagiku, sama seperti yang Bapa
tentukan hak-hak kerajaan itu kepada Tuhan Yesus. Berarti renungkan posisi kita, otoritas kita, kedaulatan pemerintahan kerajaan yang diberikan kepada kita. Tolong perhatikan, sama dengan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan ini. Maka itu saya ulangi lagi, kalau masih ada di antara hamba-hamba Tuhan rebutan posisi ketua daerah, majelis daerah, ya badan pekerja daerah, sinode, itu orang goblok, saudara, maaf. Karena Papa memberikan kita janji yang luar biasa ini. Nah, selama gereja tidak tahu bahwa ada kerajaan kekal, kerajaan hebat yang disediakan, yang telah diberikan kepada kita, maka sampai kapanpun kerajaan setan yang nyata di bumi ini. Saudara, ini perkara penting dalam hidup kita. Nah, tidak sedikit gereja-gereja bicara soal kerajaan, kingdom business, kingdom ministry, kingdom apalagi. Wah, banyak yang menggunakan kata kingdom, maaf. Tapi di dalamnya ribut, pertengkaran terjadi. Kingdom apaan? Jelas ya? Nah, maka itu kalau dalam hidup kita, kerajaan itu nyata, setan itu lenyap. Yesaya 11, ya. Yesaya pasal 11. Ini sebuah gambaran bentuk kalau kerajaan damai itu nyata di bumi, ya. Yesaya pasal 11 mulai ayat yang pertama. Ya. Yesaya 11 mulai ayat yang pertama. Saudara perhatikan apa judulnya di pasal ini, Raja Damai yang akan datang. Nah, dunia itu membutuhkan damai ini. Sekarang perang luar biasa. Saudara, saya dapat berita dari teman-teman saudara saya, anak-anak saya di Amerika. Kan sekarang mulai kampanye ya, calon-calon presiden untuk pemilihan nanti 4 November. Cepet loh. Nah, saya itu hampir gak percaya. Ternyata pemilihan presiden di Amerika itu gak beda orang-orangnya seperti pemilihan presiden di Indonesia. Jadi ada kelompok-kelompok yang gak mau kalah, lalu mereka menggunakan cara-cara yang kotor. Saya itu sampai kaget waktu anak-anak saya, saudara saya memberikan bukti-bukti. Hah? Ini kan cara Indonesia waktu pemilu yang lalu. Ternyata sama. Yang di Amerika juga kotor, pakai politik uang, saling menjatuhkan. Wih, ngeri. Saya sampai nggak percaya. Tapi ternyata itu yang terjadi di Amerika juga. Ngeri sekali, saudara. Inilah jahatnya si iblis merusak. Maka itu hari ini kalau kita belajar tema yang menarik, kerajaanmu, bukan kerajaanku. Berarti saudara dan saya siap mengkudetasi aku yang jadi raja di hidup ini. Yesaya 11 ayat 1. Raja damai yang akan datang. Ya, raja damai yang akan datang. Ini yang dunia tunggu, Raja Damai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini jelas Tuhan Yesus. Roh Yahweh akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Yahweh. Ya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan
terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, perhatikan, gereja-gereja yang sibuk bicara kerajaan, ya pakai istilah keren dikit, kingdom. Apa-apa pakai kata kingdom, kingdom ministry, kingdom business, kingdom apalagi lah, macam-macam. Saya pesan dalam nama Yesus, jangan hanya berani menyebut kata kerajaan, kingdom. Kalau saudara tidak memberlakukan Yesaya 11. Nyatakan keadilan, nyatakan kebenaran, bela orang-orang lemah, pelihara orang-orang miskin, kenyangkan orang-orang lapar. Serius saya berkata, berapa kali saya ngikuti istilah kingdom itu, saudara. Ternyata saya sedih. Mereka hanya bicara kerajaan kalau di dalam seminarnya itu. Tapi dalam praktek hidup mereka nggak buat. Maaf, bukan saya menghakimi. Bagaimana kita mengangkat anak-anak yang tertindas, orang-orang miskin, anak-anak kecil yang nggak punya orang tua, dan banyak lagi. Ini yang dimaksud kingdom itu. Ayo. Ya, nanti saya akan lihat ke Yeremia. Saya lanjut dulu. Masih Yesaya 11. Apa yang terjadi kalau Raja Damai itu sudah nyata? Kalau kita sebagai gereja sudah menyatakan pelayanan kerajaan itu, ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Saudara perhatikan, serigala dengan domba, macan tutul dengan kambing, bisa harmonis, bisa rukun, bisa bahagia, bisa berbaring bersama-sama, bisa main. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Inilah bukti kalau kerajaanmu sudah nyata di bumi lewat doktrin doa Bapa Kami. Nggak ada perang lagi. Binatang-binatang buas karnivora berubah jadi makan rumput, jadi vegetarian istilahnya. Mereka bisa berdamai. Yang tadinya bukankah kambing itu, kambing itu makanan macan tutul, kok bisa berdamai? Bukankah serigala itu makanannya adalah domba? Ternyata mereka bisa rukun. Anak lembu, anak singa, ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Terjadi pertobatan, keharmonisan, kebahagiaan, perdamaian di bumi. Nah, saudara, siapa binatang-binatang ini? 99 sekian persen. Hampir semua negara di dunia simbolnya itu binatang, simbol negara. Betul? Belanda itu singa, Indonesia itu burung garuda. Masing-masing negara punya simbol dan itu binatang. Jadi ini menunjukkan begitu Raja Damai nyata di bumi, maka bumi ini aman. Perdamaian terjadi. Terus ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jadi ular aja bertobat. Nggak punya bisa untuk membunuh yang lain. Sampai anak kecil pun bisa bermain-main. Nah, inilah contoh yang luar biasa hasil dari kalau kerajaanmu yang nyata, bukan kerajaan. Ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab, luar biasa, seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh, seperti air laut yang menutupi dasar. Pada waktu itu
Ya, amin. Ini guru kami di Naberi komen. Amin. Damai di bumi. Ya. Ada yang komentar, betul. Jarang sekali gereja memperhatikan orang-orang lapar. Maaf, saya tulis seperti ini. Nggak usah merasa bersalah. Ibu, teruskan. Beritakan kebenaran ini. Supaya gereja tahu. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Yesaya akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Hasilnya, kalau kerajaanmu yang nyata, bukan kerajaan dicari oleh bangsa-bangsa. Yeremia 9. Ini kalau kerajaannya nyata di bumi ya. Yeremia pasal 9. Saudara, luar biasa. Bapak kita ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mari kita perhatikan. Bapak terima kasih. Bapak memberkati kami sehingga sinyal ini bagus kami bisa belajar. Sudah Yeremia 9 ayat 23-24. Judulnya mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lihat ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Yang apa? Untuk bermegah ada 3 hal. 1. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Bapa di surga. Memahami dan mengenal. Ini kalau mau bermegah. 2. Bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. Saudara, selama gereja tidak berhasil mempertahankan semua pernikahan di dalam kelompoknya, dan selama masih ada perceraian, berarti gereja saudara gagal. Karena yang Tuhan cari, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. Kalau ada kasih setia Tuhan, gak ada perceraian. Yang ketiga, menunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi. Selama masih ada orang lapar dan kita kenyang sendiri, itu namanya tidak adil. Adil itu nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, sama. Itu prinsip gereja Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4. Jadi memeratakan keadilan, saudara, maka hasilnya luar biasa. Ini yang perlu kita tahu dalam hidup. Nah, terus Tuhan berkata gini, sungguh serius. Semuanya itu kusukai. Apa semuanya itu? Mengenal, memahami Tuhan, ya, menyatakan, menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Semuanya itu Tuhan suka. Maka itu saya katakan, kalau sampai saudara-saudara bicara tentang kingdom, kerajaan-kerajaan, keluar sebentar dari lingkungan aktivitas saudara. Cari itu. Tahun 70-an saudara, Roh Kudus sudah memberi saya konsep kerajaan ini tahun 70-an. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Dia percayakan. Nah, ini dampak dari kalau kerajaanmu yang nyata di bumi, bukan kerajaanku. Wahyu pasal 21. Ya, Wahyu pasal 21. Kita lihat ayat ini. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu.
Jadi ini suara yang serius, suara yang luar biasa. Aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, dengan seruan yang nyaring, lihatlah. Ya, apa yang disuruh lihat? Kemah Tuhan. Inilah gereja yang dia rindukan. Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan ia, Tuhan, Raja segala raja itu akan diam bersama-sama dengan manusia. Dan manusia akan menjadi umatnya. Dan ia, Raja segala raja itu akan menjadi Tuhan mereka. Ini kalau kerajaannya datang. Nah saudara, tahun 70-an saya sudah diberi pewahyuan ayat ini. Jadi yang Tuhan rindukan gereja dia, gerejanya. Bukan gereja kita. Sinode ini, sinode itu tidak. Nah tolong perhatikan. Apa yang terjadi? Akibat apa kalau kerajaannya nyata di bumi? Ini dahsyat sekali. Lihat ayat 4. Ini konsepnya. Apa itu ayat 4? Dan ia masih lanjut. Jadi ketika gereja Tuhan sudah nyata di bumi, lalu Tuhan pindah dari surga ke bumi untuk berdiam dengan manusia. Tolong perhatikan, manusia di ayat 3 ayat 21. Itu bukan saudara, bukan saya. Loh, lalu siapa? Itu mereka yang ada di luar kita. Sebab saudara dan saya sudah jadi kemah itu. Tuhan sudah punya rumah di dunia, yaitu saudara dan saya. Begitu rumahnya sudah jadi, Tuhan turun. Maka semua umat manusia menjadi umatnya. Dan Papa di surga jadi Tuhan mereka. Begitu ini terjadi ayat 4. Dan ia, ini luar biasa, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan dampaknya kalau kerajaanmu yang nyata, bukan kerajaanku. Lihat. Dan maut, kematian, neraka tidak ada, tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, yuk kita perhatikan ini. Tanggal 16 Agustus saya dapat telepon dari lembaga pemasyarakatan Nabire. Dan itu kebiasaan saya. Beritanya, Pak, ada satu yang akan lulus. Pakai istilah itu saya dengan mereka. Darah dapat remisi Agustusan. Nah, anak ini bukan orang dari Papua, tapi dari Jawa Timur. Jadi di sini dia nggak punya siapa-siapa. Maka itu petugas tahu tentang saya. Ya udah, jam berapa nanti? 18-nya bebas. Nggak apa-apa Pak, nanti kami antar. Ya udah. Sampai hari ini dia tinggal dengan kami di Nabire. Ya sudah, kami rawat mereka. Saudara, maka itu yang suka bicara kingdom, tetapi di sekitar saudara masih ada orang yang menangis, maka itu namanya kingdom bohongan. Sebab di mana ada kerajaanmu, bukan kerajaanku, maka semua orang yang ada di sekitar saudara dan di sekitar saya, mereka nggak akan menangis lagi.
Yuri, puji Tuhan, kamu ikut dengar. Jadi selama ada kerajaan surga, kerajaanmu, maka orang-orang di sekitar kita nggak boleh menangis, nggak bisa menangis, nggak bisa kelaparan, nggak bisa. Karena kehadiran gereja yang benar bersama dengan Tuhannya itu menghapuskan segala air mata. Perkabungan tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi. Wih, luar biasa. Nah, sekarang saudara tahu mengapa doktrin ini ditiadakan oleh setan. Lalu masing-masing gereja sibuk dengan doktrinnya sendiri. Dan akhirnya perang sendiri. Lihat di Irlandia Utara. Saudara, ngeri. Katolik Protestan perang terus. Lihat. Maka itu ayo hari ini kita mikir kerajaan yang luar biasa ini akan nyata di bumi. Nah, tapi ternyata nggak mudah mengkudeta si aku, si ego di dalam hidup ini, nggak mudah. Saudara, itu sebabnya ayo mulai hari ini kita melihat rencana kekal Tuhan atas dunia ini diserahkan kepada gereja. Nah, izinkan saya berkata ini. Ya, izinkan saya. Kenapa khotbah-khotbah akhir zaman? Maaf ya. Mengapa khotbah-khotbah akhir zaman 90% lebih khotbah akhir zaman itu isinya menakutkan, isinya lebih banyak bicara tentang si kunyuk itu, yaitu antikris. Mengapa khotbah-khotbah gereja tentang akhir zaman tidak kepada fokus pribadi yang akan datang dan memerintah bumi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Raja, segala raja di bumi. Kan harusnya fokusnya ke Dia. Maka itu saya kalau ngajar akhir zaman beda dengan banyak pendeta yang lain. Maaf, karena buat saya akhir zaman itu menyenangkan. Sebab kerajaan surga akan nyata di bumi. Jadi begini, akhir zaman itu. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaanmu. Nah kan senang. Maka saya menggunakan istilah, maka ada pemilu internasional. Ya, pemilihan pemimpin dunia. Nah, kandidatnya cuma dua. Tuhan Yesus dan si kunyuk itu. Nah, jadi kita mau support yang mana? Ternyata gereja lebih support si kunyuk. Karena khotbahnya antikris terus. Sampai Tuhan Yesus hilang. Maka itu orang takut. Kalau khotbah akhir zaman yang dikhotbahkan adalah Yesus Kristus Tuhan Raja Damai, maka isi khotbah akhir zaman pasti penuh damai. Tidak menakutkan kayak yang sekarang banyak terjadi. Khotbah-khotbah akhir zaman menakut-nakuti orang. Maka itu anak-anak muda takut kalau diajak, ayo kita dengar khotbah akhir zaman. Takut karena salah khotbah. Padahal akhir zaman itu indah. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaanmu yang kita bahas hari ini. Ayat terakhir, saudara, nanti habis ini kita diskusinya untuk belajar bagaimana kerajaan surga itu nyata di muka bumi. Oh, itu keren sekali. Sehingga dunia tahu bagaimana Tuhan Yesus akan memerintah
di dunia ini. 1 Korintus 6. Dengan cepat. 1 Korintus pasal 6. Ini loh gereja. Ini kerajaanmu kalau nyata. Saya baca mulai ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu, 1 Korintus 6, jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, perhatikan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ini akhir zaman. Saudara dan saya yang menang ditetapkan untuk mengadili dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tangan kita, gak main-main saudara. Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Maka itu kalau gereja cuma ngurusin orang tersinggung, salah paham, persembahan lupa nulis jumlahnya, marah. Ngeri sekali gobloknya. Padahal kita akan menghakimi dunia. Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu? Wih, ini lebih dahsyat lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kita dalam nama Yesus, maka itu jangan segan-segan taklukkan si aku di hidup ini. Betul, ada yang tanya, jadi gak usah mikirin si kunyuk. Gak usah, kita mikirin Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa. Terima kasih, ada yang komentar. Betul apa yang saya dengar sekarang. Khotbah akhir zaman banyak yang membicarakan kekuatan antikris. Baru ini saya dengar khotbah yang punya pengharapan yang indah di akhir zaman. Ayat 3 saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Siapa yang dimaksud? Setan-setan itu. Loh, baru tahu gak? Bahwa saudara dan saya, kalau kerajaanmu yang nyata, maka saudara dan saya akan menghakimi setan-setan itu, menghakimi malaikat-malaikat itu. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Wah, kecil. Maka itu jangan kita mau kalah. Ya. Ayat 5. Hal ini kutuliskan, kukatakan untuk memalukan kamu. Itu orang-orang suka ribut yang enggak memalukan. Ya. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ayo mulai hari ini kita sadar akan tugas tanggung jawab kita. Bapa di surga, terima kasih. Kalau kita ingat siapa kita, saudara, latar belakang kita yang bengkok-bengkok, yang rusak begini, tiba-tiba dipercayakan kerajaannya. Ini kan gak main-main. Dipercayakan kerajaannya. Terima kasih Bapak. Ayo kita kudetasi aku. Turunkan dari takhta ini. Biarkan Tuhan Yesus Raja segala Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan atas hidup ini.